Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis kelayakan proyek pengembangan sistem informasi manajemen menggunakan metode cost and benefit analysis. Studi kasusnya yaitu sebuah distributor di Semarang dengan anggota kelompok Meriana Purba, Dewi Marlina Simanjuntak, Farida Mastaria Silalahi, Gloria Melisa Nenggolan, dan saya sendiri Yolanda Sriwulan Mutapea. Kemudian, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Farida Silalahi. Yang pertama, diskon rate, di mana diskon rate adalah salah satu parameter ekonomi yang menyatakan laju bunga yang dialami akibat pinjaman modal yang diinvestasikan. Yang kedua, diskon faktor, di mana diskon faktor merupakan bilangan kurang dari satu yang dipakai untuk mengalihkan satu jumlah nilai di masa yang akan datang, atau disebut dengan future value, supaya menjadi nilai sekarang atau disebut dengan present value. Yang ketiga, diskon cost, di mana diskon cost merupakan potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit. Dan bisa juga merupakan biaya modal yang di mana mengacu pada pengembalian yang diperlukan untuk membuat proyek atau investasi berharga. Selanjutnya akan dibacakan teman kami, Mary. Baik, diskon benefit adalah bentuk imbalan jasa yang diberikan perusahaan bagi karyawan. Misalnya bantuan finansial, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sampai dana pensiun. Total diskon cost. Total diskon cost adalah pengurangan harga tercatat yang ditawarkan oleh pihak penjual ke pihak pembeli ketika sedang berbelanja. Total diskon benefit. Total manfaat yang didiskon dibagi dengan total biaya yang didiskon. Proyek dengan rasio manfaat biaya lebih besar dari satu memiliki manfaat lebih besar daripada biaya. Karenanya mereka memiliki manfaat bersih yang positif. Semakin tinggi rasio, semakin besar manfaat relatif terhadap biaya. Lanjutkan oleh teman saya, Gloria. ROI, Return of Investment, adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. ROI mencoba mengukur secara langsung jumlah pengembalian investasi tertentu relasi terhadap biaya investasi. Rumus ROI yaitu total penjualan kurang investasi per investasi kali 100%. NPV, Net Present Value, adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV biasa digunakan dalam penganggaran modal untuk menganalisis portabilitas dari sebuah proyek. Payback period adalah perhitungan yang menunjukkan lama waktu atau biasanya dalam beberapa tahun suatu investasi akan bisa kembali. Payback period diperlukan untuk menunjukkan perbandingan antara initial investment dengan aliran kas tahunan. Untuk menghitung payback period dengan arus kas yang berbeda, setiap tahunnya bisa menggunakan rumus berikut. Payback period sama dengan N tambah A kurang B bagi C kurang B kali 1 tahun. A sama dengan jumlah besaran investasi semula. Rumus payback period adalah total penjualan kurang investasi per investasi kali 1 tahun. Dan akan dilanjutkan oleh teman kami, Dewi. Analisis proyek pengembangan sistem informasi manajemen. Pada bagian Excel ini, diskon rate-nya 12%, jumlah cost di tahun ke-0 469.500.000, di tahun ke-1 47.500.000, di tahun ke-2 56 juta, di tahun ke-3 64.500.000, di tahun ke-4 73 juta. Procurement, di mana procurement merupakan biaya konsultasi, pengadaan hardware, pembelian hardware, dan instalasi hardware. Pada tahun ke-0 167 juta, dan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai biaya. Startup merupakan biaya pembelian software
senilai pada tahun ke-0 itu 75 juta. Pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai biaya. Yang ketiga, project relate. Project relate merupakan biaya konsultan, analisis sistem, dan desain sistem senilai 227.500.000. Pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai biaya. Terakhir, ongoing. Ongoing ini merupakan biaya SDM senilai pada tahun ke-0 itu tidak ada. Tahun pertama 47.500.000, di tahun kedua 56 juta, pada tahun ketiga 64.500.000, pada tahun keempat 73 juta. Kemudian diskon faktor, di mana rumus dari diskon faktor round buka kurung 1 dibagi 1 tambah B4 dipangkatkan dengan B7,2, di mana B4 itu yaitu diskon rate, B7 itu total cost di tahun ke-0 yaitu sejumlah 1,00. Kemudian pada tahun kedua 0,89, pada tahun kedua 0,80, pada tahun ketiga 0,71, dan pada tahun keempat 0,64. Kemudian diskon cost, di mana rumus diskon cost yaitu B8 dikali B13, di mana B8 itu jumlah cost di tahun ke-0 dikali B13 yaitu jumlah diskon faktor di tahun ke-0 yaitu 469.500.000. Di tahun pertama 42.275.000. Di tahun ketiga 44.800.000. Pada tahun ketiga 45.795.000. Pada tahun keempat 46.720.000. Dan total seluruh diskon cost-nya yaitu 649.090.000. Kemudian benefit. Jumlah pada tahun ke-0 yaitu tidak ada. Pada tahun pertama 227.500.000. Pada tahun kedua 267.500. Pada tahun ketiga 322.500.000. Dan pada tahun keempat 377.500.000. Meliputi benefit meliputi tangible benefit, yang dimana tangible benefit itu merupakan keuntungan dari penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan dalam bentuk nilai moneter atau uang. Senilai pada tahun ke-0 itu tidak ada. Pada tahun pertama 117.500.000, pada tahun kedua 122.500.000, pada tahun ketiga 142.500.000, pada tahun keempat 162.500.000. Kemudian intangible benefit merupakan keuntungan yang sulit atau tidak diukur dalam bentuk uang, seperti peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja SDM, yaitu pada tahun ke-0 tidak ada. Pada tahun pertama 110 juta, pada tahun kedua 145 juta, pada tahun ketiga 180 juta, dan pada tahun keempat 215 juta. Kemudian diskon faktor. Sama dengan rumus seperti tadi, round 1/1 B4 dipangkatkan dengan B7,2. Pada tahun pertama ke-0 itu 1,00, pada tahun kedua 0,89, pada tahun kedua 0,80, pada tahun ketiga 0,71, pada tahun keempat 0,64. Kemudian diskon benefit, di mana rumus dari diskon benefit yaitu B16 dikali B20, di mana B16 itu yaitu total benefit di tahun ke-0, B20 itu yaitu
Total dari diskon faktor di tahun ke-0 yaitu 0 juga. Kemudian pada tahun pertama 202.475.000, pada tahun kedua 214 juta, pada tahun ketiga 228.975, pada tahun keempat 241.600, dan seluruh dari diskon benefitnya yaitu 887.050.000. Kemudian diskon benefit kurang kos yaitu dengan rumus B21 kurang B14, di mana B21 itu yaitu diskon kos di tahun ke-0 dan B14 itu yaitu diskon benefit di tahun ke-0 yaitu 469.500.000 di tahun pertama, 160.200.000, dan di tahun kedua itu yaitu 169.200.000. Kemudian di tahun ketiga 183.180.000, di tahun keempat 194.880.000. Kemudian cumulative benefit dikurang kos yaitu 400, di tahun ke-0 itu 469.500.000, dan di tahun pertama itu dengan rumus B24 tambah BEC23, yang dimana B24 itu yaitu cumulative benefit di tahun ke-0, C23 itu diskon benefit di tahun pertama yaitu 309.300.000. Kemudian di tahun kedua 140.100.000. Di tahun ketiga 43.080.000, dan di tahun keempat 151.800.000. Kemudian NVF-nya yaitu dengan rumus G21 kurang G14, di mana G21 itu adalah jumlah seluruh diskon cost dan G14 itu jumlah seluruh diskon benefit. Yaitu jadi jumlah seluruhnya 237.960.000. Kemudian jumlahnya itu 37%. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya Yolanda. Demikian hasil presentasi kami mengenai studi analisis kelayakan proyek pengembangan sistem informasi manajemen. Sekian dan terima kasih.